semua di sini dan terima kasih telah meluangkan waktu hampir satu hari, hampir eh, sampai sore ya, satu hari penuh ya bersama kami di TikTok. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa materi yang cukup penting terkait tentang Shop Tokopedia. Materi kita yang terutama adalah Shoppertainment gitu. Nah, sekarang apa sih maksudnya Shop Tokopedia, Shoppertainment ini sendiri? Naratif apa sih yang mau saya bagikan sama teman-teman semua sekalian? Mungkin dari sebelum saya masuk ke materi atau agenda yang lebih detail, ada beberapa key talking points yang akan saya sampaikan. Ada 4 poin penting yang mau saya sharing ke teman-teman. Yang pertama, Shoppertainment itu sendiri. Kenapa itu penting? Dan yang kedua, peluang pertumbuhan di TikTok dan Tokopedia itu seperti apa? Karena ini sudah hampir memasuki bulan ke-6 dan ke-7 antara joint partnernya kita dengan Tokopedia. Terus apa sih yang berubah? Bagaimana sih user behavior-nya gitu? Bagaimana itu kemudian mengimpact atau berpengaruh ke kita punya bisnis atau teman-teman punya bisnis gitu ya. Nah, terus yang ketiga, kunci sukses dengan kerangka PACE di TikTok dan Tokopedia. Nah, PACE ini apalagi nih? Ada Shoppertainment, terus ada PACE lagi gitu. Banyak banget termsnya ya. Jadi nanti kita akan bahas dan kulik satu-satu. Lalu yang terakhir, study case-nya atau studi kasusnya. Ya. Nah, next-nya. Oke, kalau kita ngomongin soal Shoppertainment, pada dasarnya itu adalah dua kombinasi kata dari kata shop atau berjualan dengan entertainment atau hiburan, ya. Basically atau dasarnya itu bermuara dari dua kata itu. Nah, sekarang kalau kita berangkat dari dua kata itu tadi, artinya kalau yang mau kita bahas di sini atau yang mau saya arahkan ke teman-teman adalah pada dasarnya human behavior kalau kita lihat beberapa puluh tahun ke belakang itu kan kalau suruh beli sesuatu ya karena saat itu yang bisa diakses aja hanya itu produknya. Oke? Jadi kita ngomongin pada saat itu kalau kita mau beli satu produk itu masalahnya cuma satu, aksesibilitasnya aja. Akses untuk membeli produk itu tuh terbatas. Oke? Either itu dari informasi sampai untuk membeli dan mendapatkan produk itu. Logistiknya. Jadi informasi dan logistiknya, aksesnya terbatas. Jadi kalau kita berangkat sebelumnya ya, makanya dulu window shoppingnya atau tempat titik pembeliannya atau tempat titik mendapatkan informasinya itu cuman ya bisa diakses hanya sejangkau atau sejemput orang tertentu gitu kan, dan hanya terbatas gitu. Nah tapi berangkat kemudian digitalisasi apa segala macam yang teman-teman juga udah tahu, akses ke informasi dan logistik ke satu produk itu sendiri itu sudah semakin gampang ya. Bahkan kalau kita mau lihat lagi sekarang, siapa sekarang yang lebih prefer ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone? Nah, pasti semua orang udah lebih prefer ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone, ya nggak Bu? Betul ya Bu ya? Kenapa? Karena semuanya itu udah gampang banget diakses lewat handphone. Bahkan untuk payment aja itu udah sesimpel tinggal 1, 2, 3 selesai gitu. Oke? Sama juga dengan produk atau logistik tadi. Akses kita untuk beli satu produk tadi itu sudah tidak terbatas dengan langkah. Ya, itu sudah bisa kita akses juga via handphone gitu. Nah, jadi berangkat kemudian dari situ, kemudian adanya naratif Shoppertainment ini maksudnya adalah informasinya kan harus sampai dulu ke audiens, dan informasi yang kemudian sampai ke audiens itu tadi atau konten yang sampai ke audiens itu tadi itu tidak bisa langsung kita push kita punya produk. Ini ada produk, beli gitu. Nah pertanyaan yang pertama adalah kenapa mereka harus berhenti bahkan 1 atau 3 detik untuk bisa melirik produk teman-teman? Ya, itu pertanyaan yang mesti ditanyakan dulu nih, gitu. Nah, jadi Shoppertainment ini menggabungkan antara kita harus bisa membuat suatu hiburan dalam bentuk konten atau informasi yang bisa memberikan joy atau kebahagiaan lah pada dasarnya, karena itu misi dari platform kita di TikTok, untuk kemudian mereka bisa terinspirasi
Setidaknya kan ada dua nih, terinspirasi atau merasa bahagia dengan konten yang disampaikan atau informasi yang disampaikan, kemudian mereka terpengaruh untuk membeli, begitu. Nah itu kalau ngomongin shoppertainment. Jadi nggak bisa, oh karena produk saya bagus, karena saya ini enggak. Jadi udah beda lagi cara approach-nya atau pendekatannya dengan yang dulu sama yang sekarang. Oke, nah itu kalau ngomongin shoppertainment di Epic, dan kalau kita lihat juga di sini ada 79% yang terpengaruh oleh konten non promosi. Jadi menunjukkan bahwa ya mereka itu sudah sangat organik gitu. Mereka lebih mau terinspirasi, lebih mau terdorong secara organik instead of dipaksa gitu ya. Nah, dan kalau kita lihat lagi shoppertainment itu bisnisnya itu sekitar 1 triliun GMV atau revenue pada tahun nanti di 2025. Nah, ini yang tadi saya sebutkan juga bahwa terdapat 3 perubahan utama dalam perilaku pembelanjaan konsumen di Indonesia. Jadi mereka itu lebih terpengaruh 59%. Data membuktikan bahwa mereka itu lebih terpengaruh oleh konten dibandingkan diskon. Konten yang menginspirasi atau yang memberikan kebahagiaan atau kayak ini cukup menarik untuk saya cari tahu lebih lanjut gitu. Nah kemudian konsumen juga memberikan pengalaman belanja yang all in one. Jadi mereka udah tahu produknya, udah dapat informasinya, saya mau sekarang gitu, bisa nggak? Accessible nggak saat ini produknya untuk saya bisa dapatkan? Ya, jadi accessible informasinya, accessible nggak produknya? Itu harus dipikirin ya. Baru yang kemudian ketiga, 81% juga berinteraksi melalui konten secara fleksibel dan dinamis. Mereka perlu konten yang juga engaging, dalam artian singkatnya seperti itu ya, yang tidak kaku, yang tidak terlalu, kalau saya mau bilangnya itu TV banget gitu ya kan, yang terlalu dibuat kayak kamera heboh apa yang terlalu dibikin. Mereka mau yang organik, yang mau yang santai, yang mau yang relevan, yang mau yang merefleksikan kehidupan sehari-hari yang mereka profilnya itu, yang mereka lihat itu sama dengan mereka gitu. Relevansinya itu kemiripannya tuh tinggi gitu. Nah sekarang kemudian tadi saya sampai di sana, kita lanjut yang poin kedua. Peluang pertumbuhan bisnis di TikTok dan Tokopedia itu sendiri gimana? Karena kita udah tahu nih, ternyata behavior user atau audience kita saat ini tuh udah bergeser. Mereka sudah tidak mau di-push lagi untuk produk aja, tapi mereka maunya diedukasi marketnya tentang kita punya produk. Oke, satu poin pertama. Sekarang poin kedua, Len, saya udah punya produknya nih, saya willing untuk edukasi ya, saya punya unique selling point produknya ya. Nah sekarang kita ngomong gimana nih peluang bisnis yang ada di TikTok Tokopedia. Sekarang kita lihat ada kolaborasi yang sudah sangat masif antara TikTok dan Tokopedia. Nah bagaimana ini bisa mempengaruhi teman-teman punya bisnis sekarang dan kedepannya. Jadi kalau kita lihat TikTok sama Tokopedia pada dasarnya user base-nya itu tuh berbeda, behaviornya yang berbeda. Oke, jadi kalau kita mau ngomongin TikTok, itu adalah platform untuk mencari konten yang kemudian all in one, terintegrasi langsung untuk bisa tadi seamless prosesnya ya. Jadi mereka udah lihat kontennya, chances atau kesempatan bagi teman-teman untuk bisa mendiscover audience baru, dan sebaliknya audience untuk bisa mendiscover teman-teman punya brand itu sangat tinggi di TikTok. Oke, tapi kalau kita ngomongin Tokopedia, itu adalah platform yang audiensnya itu behaviornya adalah sudah by intensi, sudah punya niatan untuk membeli. Oke, jadi mereka udah langsung tahu mereka mau nyarinya apa, gitu. Jadi biasanya kalau di combine, TikTok itu sebagai entry point pertamanya, Tokopedia entry point pertama untuk new user acquisitions, bisa jadi salah satu entry users acquisition ya teman-teman. Untuk Tokopedia sebagai salah satu entry existing atau mature user audience ya teman-teman. Mature ini yang artinya itu sudah mengerti apa yang mereka mau. Oke? Kebayang ya? Jadi kalau digabungin, apakah kemudian jalannya harus terpisah? Ini mutual eksklusif, jalan bersama.
Artinya apa? Kalau misalnya dijalankan terpisah, kalau teman-teman sudah punya existing customer yang cukup strong atau kuat, dan itu jadi fokusnya teman-teman, dan ya udah jalannya satu platform dan itu work saat ini, it's okay. Tapi kemudian kan funnelnya itu harus jalan nih, yang udah mature atau yang sudah sangat matang, kan pasti ada perlu tambahan lagi nih yang bawah, ya nggak? Yang perlu new acquisition audience-nya gitu. Nah, sekarang dapatnya dari mana? Either kalian ngeganti atau nge-swift atau nge-shift existing yang sudah ada di Tokopedia, atau kemudian kalian masuk entry lagi yang baru di TikTok gitu. Jadi TikTok ini sebagai entry baru untuk dapat kalian new user, Tokopedia untuk yang mature. Nah, bisa jalan bersama dan berbarengan. Oke, jadi nggak perlu harus dipisah, tapi kalau misalnya teman-teman ngerasa satu dulu jalan, yang penting mulai dulu aja, dan nanti mulai yang satunya lagi itu boleh. Tapi best to be combined together. Oke? Nah, kemudian kalau perilaku yang tadi saya mention, yang tadi bilang, untuk di TikTok itu mendorong dengan emotions, intuitif, gitu ya. Sangat cocok bagi teman-teman yang pertama brand baru, produk baru, revamp punya produknya, rediscover kalian punya produk apa segala macam, itu mulainya dari TikTok via content first, go for this one, and then baru kemudian kalau misalnya kalian pengen fokus untuk dorong intensi dan melakukan pembelian dengan kalian punya strong positioning yang sudah sangat kuat di market, fokus di satu juga nggak masalah gitu. Tapi kalau nanti strateginya lebih detail akan saya bahas di PACE framework itu bagaimana baiknya ya. Cuman intinya dari sisi perilaku konsumennya seperti itu. Yang ini di-drive sama emosional, yang kedua di-drive sama intensi. Nah, kemudian oke. Oh, gambarnya. Oke, sorry. Sorry, ada technical issues sedikit. Nah, oke, sorry. Nah, tadi kita ngomongin bisnis potensial yang ada di TikTok sama di Tokopedia. Nah, baru sekarang saya akan masuk ke PACE. Tapi sebelum saya masuk ke sini, tadi ada satu set mungkin yang ke skip. Saya mau ngomongin tadi bisnis opportunities-nya juga. Jadi kalau kita mau lihat total populasi yang ada di Indonesia itu ada sekarang ada di berapa? Ada yang tahu nggak? Ada berapa ratus juta populasi Indonesia? Ada yang hafal? Berapa? 280 juta Januari kemarin terakhir datanya ya. Oke, ada 280 juta. Nah, kalau sekarang kita lihat user aktif base-nya di TikTok itu per data April kemarin ada di 125 juta. Terus Tokopedia ada di 100 juta. Nah, kalau yang satunya lagi ada di 130 juta. Berarti kalau digabung TikTok sama Tokopedia ada berapa tuh totalnya? Anyway, ngomongin itu, berarti kan tandanya TikTok sama Tokopedia come the strongest second and third ya, kedua dan ketiga. Yang artinya kalau misalnya teman-teman punya average order value atau dalam artian rata-rata basket size check out-nya itu ada di sekitar anggaplah 100.000 atau berapa. Capitalize 1% dari total aktif usernya kita aja, itu adalah sizing opportunity teman-teman punya forecast in the next 2024, sisa 2024 nih, sisa 2024 satu half lagi nih, gitu. Jadi itu bisa jadi bayangan atau gambaran seberapa besar kesempatan teman-teman untuk bisa olah atau capitalize opportunity yang ada di TikTok Tokopedia, oke? Nah, sekarang kita ngomongin PACE. Apa sih PACE ini? PACE ini tuh konsep dari persona, content, persona, assortment, content, dan empowerment. Jadi kalau kita ngomongin persona, pertama kita harus tahu dulu sebagai business owner siapa sih customer profile kita, audiensnya itu tuh kayak gimana. Nah, ini yang tadi saya mention. Datanya itu bisa di-capture di teman-teman punya dashboard di seller center TikTok, Tokopedia. Atau kalau kalian punya existing dashboard yang sudah kalian pakai di platform lainnya, itu sudah menjadi dasar atau landasan teman-teman untuk bisa identify customer profile apa yang sudah menjadi target pembeli kalian, gitu loh. Nah,
Gunanya buat apa? Untuk tahu, untuk profiling. Ternyata sekarang ini existingnya kita ada di sekitaran umur 25 tahun ke atas. Kenapa kok yang beli 25 tahun ke atas? Apakah memang itu pada dasarnya yang jadi target audiens teman-teman? Nah, itu tuh harus dianalisa gitu loh. Nah, sesuai nggak apa yang kalian target sama yang kemudian beli kalian punya produk? Kalau nggak sesuai kenapa? Kalau sesuai apa yang works gitu. Nah, itu dijadikan poin-poin kemudian untuk kita bisa tahu apa yang harus dilanjutkan, apa yang harus mulai dijalankan, apa yang harus di stop kalau ternyata dia nggak works. Jadi setiap ngelakuin sesuatu harus kita analisa, kemudian identify, baru kemudian kita assess lagi gitu. Nah, jadi personal ini untuk tahu kira-kira customer profile teman-teman itu seperti apa. Dan nanti bisa digunakan di Perumahan, nanti saya akan bahas lebih lanjut. Nah, kemudian assortment ini adalah sebanyak apa keberagaman produk teman-teman. Jadi ketika mulai satu bisnis, anggap sangat risky ya kalau kita cuma hanya punya satu produk sebagai satu revenue generator atau revenue penjualannya kita gitu loh. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya ada terjadi sesuatu dengan satu produk ini, dan kalian nggak punya pegangan yang lain. Jadi orang sudah teredukasi, mereka kemudian cari yang lain, kompetitor, kemudian gampang dong untuk manfaatin momentumnya. Jadi makanya harus kita punya at least minimal 3 SKU untuk kalian bisa punya backupan atau cadangan atau yang saling komplement antara satu produk hero-nya kalian. Oke? Terus habis itu konten. Nah, konten ini tadi saya mention. Konten ini adalah salah satu bagaimana cara kalian bisa mengakses atau menarget pembeli menggunakan informasi yang kalian miliki. Nah, nanti akan kita bahas lagi bagaimana sih konten type-nya seperti apa. Baru kemudian terakhir amplify via empowerment-nya kita, which is via iklan gitu. Nah, ini tadi saya udah bahas briefly. Nah, ini yang tadi bisa kita lihat. Once ketika kalian sudah profiling, kalian punya audience based on existing, bisa tarik last 30 days, 60 hari terakhir, 90 hari terakhir, kalian tinggal pilih time frame-nya, baru kemudian lihat mana yang akuisisi customer yang baru, mana yang customer yang existing, repetitive order, terus profile tuh di situ, ya. Baru tadi nanti lihat kenapa kok yang ini baru beli ya. Apa yang kita lakuin berbeda sehingga dia dapat customer baru, sehingga saya dapat customer baru, gitu. Nah, itu harus tanya, gitu. Kemarin saya ada jalanin campaign apa, saya jalanin promo apa, gitu, ya. Nah, baru nanti kemudian sudah dapat target audiensnya. Oh, ternyata target audiens yang umur 18 sampai 25 sesuai sama target audiens yang mau saya capai. Nah, ternyata saya pakai campaign ini works, dapat nih customernya. Ketika udah dapat, baru saya mau ngelakuin hal yang sama. Lanjutin via iklan lewat TikTok Ads Manager. Gunanya iklan kayak gitu, amplify, dikali lipatin, didobelin gitu loh. Apa yang udah kalian sukses lakuin gitu. Jangan didobelin gagalnya gitu. Jadi harus dianalisa dulu ya. Analisa dulu, cari tahu dulu, baru di-amplify, oke? Jangan kita nggak tahu terus kemudian kita langsung dobelin tapi kita nggak tahu apa driversnya, ya. Jadi cari tahu dulu lewat dashboard, customer profile-nya, baru kemudian amplify. Nah, baru assortment atau keberagaman produk. Nah, keberagaman produk ini yang tadi saya mention, setidaknya paling minim itu satu hero produk dengan 2 complementary produk. Itu paling minim, jadi total 3 produk yang beragam dalam satu toko. Tapi paling bagus lagi kalau misalnya teman-teman punya 3 produk hero dengan 2 sampai 5 produk complementary gitu. Jadi makanya setiap company yang sudah growing besar nantinya itu mereka punya tim research and development untuk produknya sendiri gitu. Jadi nanti dia ada makin besar. Jadi kan harapannya teman-teman yang ada di sini nih yang lagi belajar itu bisa nanti tumbuh lagi bisnisnya yang tadinya 5 orang karyawan, mungkin kedepannya kita ketemu lagi udah 50 karyawan ya Bu ya, atau ya Pak ya gitu ya. Jadi ada timnya sendiri yang untuk khusus marketing, ada timnya sendiri yang khusus untuk yang nge-develop produk gitu dan lain-lain. Nah, jadi seperti itu.
Nah, gunanya buat apa? Kenapa saya mention tadi harus ada hero product, harus ada produk complementary ya, yang mendampingin juga. Karena kalau misalnya ada produk complementary, nanti ada strategi untuk ke marketnya juga beda. Jadi kalau kita ngomongin produk complementary, itu produk yang let's say receh-receh yang bisa teman-teman datengin traffic untuk promo-promo misalnya kayak lagi low season, tapi kita mau gitu. Nah ini udah tahu struktur yang pertama, kedua, ketiga itu sudah kuat, baru kita amplify via iklan. Jadi ini untuk gunanya ke teman-teman. Oke. Ini ada satu slide lagi sebelumnya. Sorry sebentar ya. Tiga ya. Mantap Bu. Langsung kita akan berikan sesi untuk dijawab oleh Mbak Fauzia. Oke, tadi yang pertama bagaimana caranya kita bisa menganalisa kontennya itu emang udah oke atau enggak gitu ya. Apakah langsung di boost iklan atau kita lihat yang traffic organiknya. Kalau tadi kembali lagi ke fondasinya, jadi sebelum ke iklan, organic traffic atau transaksinya itu dari si konten itu sudah sebanyak apa yang tergenerate atau yang sudah banyak apa yang dihasilkan gitu. Kalau misalnya saya bahkan ada klien yang atau tim yang selalu advice, kita iklan itu yang tidak FYP atau yang FYP? Yang FYP. Ya, kalau kalian mau iklan yang tidak FYP nggak apa-apa. Untuk amplify content view atau optimizing visibility ke konten-konten kalian yang tidak begitu works. Tapi kalau misalnya emang fokusnya atau goalsnya adalah to generate atau untuk mengkali lipatkan kalian punya traction, lebih baik yang FYP yang itu udah diiklanin gitu. Itu satu. Itu berapa lama gitu ya. Kalau misalnya jalan ini asumsi dengan campaignnya sudah aktif ya Bu ya. Oke. Kalau kita mau jalanin campaign dan campaignnya itu udah fokus ke either live shopping ads, video shopping ads atau mungkin product shopping ads, minimal itu sudah generate transaksi di 30 sampai 50 konversi. Jadi tidak harus menunggu waktunya. Jadi kalau sudah 30 sampai 50 konversi, itu menandakan campaignnya sudah bagus untuk iklannya. Oke. Yang terakhir tadi creator ya. Cara memilih creator itu gimana sih? Kembali lagi ke profile customernya Ibu tadi gimana? Jadi for example, ternyata pada saat ditarik 30 hari terakhir customer profile saya itu adalah audiens yang umurnya 25 sampai 30. Itu harus selalu dilakuin ya, regular cadence ya. Maksudnya minimal sebulan sekali atau minimal 2 bulan sekali. Kenapa? Karena coba bandingin aja kayak behavior kita berubah, behaviornya kita aja tuh udah berubah dari 3 bulan yang lalu sampai sekarang ini pasti ada banyak yang berubah kan. Nah sama dengan user behaviornya kita gitu, pasti ada yang berubah, either nanti dari umurnya, ternyata lebih banyak yang cewek, tiba-tiba lebih banyak yang cowok gitu. Nah itu kita harus cari tahu kenapa dia berubah, terus kalau dia berubah, apa yang dilakuin. Jadi minimal sebulan sekali itu dilakukan assessment gitu, untuk kita bisa tahu profile customernya seperti apa, sehingga ketika kita cari kreatornya itu tuh tepat sasaran sama customernya gitu. Jadi nggak yang kita assessnya 6 bulan yang lalu, terus cari customernya dengan customer profile data yang 6 bulan yang lalu kita pakai gitu kan, terus pakai kreatornya yang similarnya tuh ya yang 6 bulan yang lalu gitu, terus pas kita jalanin loh kok nggak works, ya iya orangnya udah yang beli udah berubah gitu kan. Jadi harus dicek recent datanya either 30 atau 60 hari terakhir, gimana sih customer profile kita yang sekarang gitu, siapa yang beli, kenapa dia beli. Terus kalau dia beli, kenapa dia beli? Apa yang kita lakuin yang membuat mereka beli?
gitu. Nah, terus cari kreatornya yang match sama persona audiens yang beli produk kita. Gitu ya, Bu. Siap, semoga menjawab. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kita menuju kepada yang selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya nih, yang paling cepat. Kita langsung menuju ke sebelah sini. Mas, kita boleh berikan mikrofonnya. Silahkan sebutkan nama, kemudian juga bisnisnya dan juga pertanyaannya. Kita langsung berikan kesempatannya untuk kamu ya. Silahkan. Terima kasih Kak Fauzia. Saya dari Tangerang Selatan. Mau bertanya tentang afiliator ya. Tadi sempat mau nyambung sama yang sebelumnya. Kita sebenarnya udah ngasih berapa afiliator tester gitu, sampel. Kebetulan ada di beberapa toko, jadi ada di sistem. Oh iya,